Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Ini teman-teman dari mana kalau boleh tahu? Dari ESA, kepanjangannya? Oh, oke. Berarti jago bahasa Arab semua ya? Salah. Salah. Bahasa apa jadi? Inggris? Bahasa Mandarin. Oh ya, berarti saya ngomongnya bahasa Mandarin aja ya. Nggak ada yang ngerti juga masalahnya kan. Oke. BTW Pak, sebelum orasinya dimulai jangan nutupin saya. Oh iya. Ya. Oke, itu Pengen aja. masuk TV juga? Iya, benar. Emang gitu, ini Sri tua saya, kenalin. Namanya Tika Darmawan. Oh, iya. Jadi hari ini sebenarnya singkat aja ya. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya tahun ini memilih untuk menjadi seorang legislatif atau caleg. Ya, cocok nggak? Boleh ya? Makasih. Karena cuma kalian yang bilang cocok ya, karena yang lain bilangnya enggak. Visi misi dong, Pak. Visi Caleg. misi saya sebenarnya foya-foya aja ya. Jadi ya kehidupan seorang legislatif kan biasa kayak gitu kayak. Oh, betul. Bisa nggak frame-nya jangan ke arah saya? Sendiri aja. Dikira istri dewan ya. Jangan terlibat, tolong. Jadi tahun ini saya mengkampanyekan beberapa hal khususnya untuk pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Aceh. Jadi kedepannya saya meniatkan diri untuk ya mungkin memberi sedikit bantuan kali ya. Jangan Kalian- sembako lagi, karena kan itu udah so yesterday ya itu ya. Sembako udah nggak ini lagi ya, Iya, udah nggak gigit hits lagi. ya? Biasa tuh kalau sekarang apa ya yang paling dinanti-nantikan kalau dari caleg? Kuota ya. Oh iya. Kuota. Benar banget, kuota. Ketahuan yang sering tethering kan. Tapi Serius nanti kalau kok ya? ngasihnya kuota, teman-teman yang muda-muda ini bisa searching, bisa nyari tahu tentang profil Bapak gitu. Yang sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu, Pak. Oh ya berarti nggak usah ya. Jangan. Berarti nggak usah. Berarti nggak usah ngasih kuota ya. Nanti Iya. ketahuan. Kalau saya nggak ada di internet sebenarnya. Jadi saking nggak terkenalnya ya. Tapi Tika saya rencananya memang mau membagikan beberapa. Ini kan ada anak-anak kos pasti ya. Ada yang anak kos nggak? Ada nggak? Mau ngasih Oh, rumah iya. ya, Pak? Enggak, kelihatan kayak mie instan mukanya. Iya. Tiap hari makannya itu ya. Karena biasanya kan sering kan, sarapan apa pagi ini? Sarapan soto Medan aja. Siangnya makan apa? Rendang. Rendang. Malamnya ya mie Aceh kali ya. Jadi dalam bentukan mie instan semuanya ya. Jadi bungkus-bungkusnya mie instan semuanya. Itu kalau di tong sampahnya yang kita jumpain itu semua. Itu Sama semua kulit isinya. bawang. Sama Ya, kulit bawang sama kulit biasanya. bawang. Atau ini ya kali ya, apa? Cangkang telur. Benar, itu yang kurang. Benar-benar. Ketahuan. Ya. Ini fix nih anak kos semua ya. Bisa anak kos semua. Jadi ya saya rencananya Tika kan mau Iya. belusukan gitu, membagikan sembako-sembako, mungkin sedikit sama ada amplop ya mungkin ya 100 cukup. Kurang dong, kurang ya, kurang. Jangan lagi dong. Kemarin udah untuk pemilih pemula 100. Kalau pemilih muda naikin lagi dong. Ya udah minta berapa? Kebanyakan. Enggak. Berapa? Enggak, BTW boleh minta tapi bukan untuk bayar kos ya. Boleh minta bukan untuk bayar kos. Ini Ini minta raut-raut bantuan, wajahnya. minta bantuan atau gaji bulanan sih sebenarnya kalian? Oh, mintanya kebanyakan ya. Iya, mintanya kebanyakan. Tapi saya rencananya juga mau membentuk sebuah komunitas yang isinya itu anak-anak muda, ya. Ya tujuannya adalah untuk memperkaya saya dan juga memuji diri saya sendiri. Gitu. Jadi saya sebenarnya nggak butuh suara, cuma butuh pujian aja dari teman-teman semua. Kelihatan haus pujian banget ya, Pak. Harus pujian ya sebenarnya. Kasihan. Tapi jadi maksud Bapak mau belusukan ke kos-kosnya mereka gitu? Iya. Wah. Semuanya ya, Ke nggak kos-kosan? cewek aja, Ke kos-kosan maksudnya ke yang semua. panik. Semua. Ke yang cewek, yang cowok, tapi lebih sering yang ke cewek. Kerja. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak gitu konsepnya, Pak. Nggak gitu Oh, iya, konsepnya. boleh, Karena boleh. memang anak-anak muda sekarang itu nggak bisa dirayu hanya dengan main ke kos-kosan. Loh, Oh. salah. Nggak apa-apa, Tongkrongannya kita juga- cari tempat lain. Enggak, maksudnya di kafe. Ya, gitu. di kafe. Tapi sebenarnya tujuan mau belusukan ini ngapain? Mau ngajak apa? Kerjasama
Ya saya ngasih butuh foto KTP mereka aja sih sebenarnya. Buat jadi suara langsung ya. ke kosannya. Pinjol. Iya rencananya gitu. Saya kan butuh dana juga buat caleg ya. Jadi saya butuh dana-dana pinjol juga sebenarnya. Tapi masih efektif nggak ya kira-kira? Enggak. Karena gini, sebenarnya para pemuda-pemudi ini itu udah pada pinter-pinter gitu. Jadi mereka ini sebenarnya udah nggak bisa dibujuk rayu dengan uang 100 lebih ya. Lebih. Gitu. Enggak dong, enggak. Jadi memang pemilih-pemilih yang muda ini rata-rata tuh udah cerdas gitu. Mereka udah tahu harus search dulu ini kira-kira pemimpin yang mau dipilih itu yang seperti apa. Udah jelas Bapak nggak masuk kategorinya Pak. Masa sih? Belum Nggak bisa apa-apa ya? Bapak udah mau nyogok mereka. Walaupun mungkin ada yang membela yang bayar tetap ya gitu ya. Ya, pasti Tapi kan. nggak bisa semuanya. Kira-kira jadi mau pakai strategi apa lagi nih untuk anak-anak muda yang cerdas-cerdas ini? Kalau serangan fajar gitu? Nggak, mungkin tahajud. Oh iya yang lebih awal gitu, serangan tahajud. Serangan tahajud karena anak-anak muda ini masih kuat begadang. Iya masih kuat begadang ya. Nggak gitu. Ngerjain tugas biasanya ya. Nggak Atau gitu nonton konsepnya. Korea, gitu. Nggak gitu konsepnya. Nggak Jadi ya? memang kita harus apalagi yang muda-muda itu memang harus memilih yang nggak kayak bapak intinya ya. Pokoknya Oke. apapun Saya langsung ceritanya jadi contohnya ya. yang dipilih pokoknya nggak kayak bapak Oke, gitu ya. oke, oke. Tapi mungkin bapak bisa meyakinkan mereka, coba sekali lagi meyakinkan mereka. Mungkin di antara yang cerdas-cerdas ini ada yang sambat satu gitu coba. Oke, ada yang Coba. Sambat. mungkin Coba. terakhir ya kali ya. Cepet banget Pak siapa sih terakhir. yang- Saya udah nyerah 3 dari menit tadi ya. sebenarnya. Oke. Di antara kalian ada yang mau FYP nggak? Kan lumayan ya, Nggak sanggup joget-joget respon. ya, masuk FYP. Tenang, saya promote nanti. Atau centang biru, ada yang mau nggak? Oh jasa. centang biru. Oh jasa centang biru rupanya. Sekarang kan murah Pak, belinya cuma 50.000. Ya juga sih ya. Nggak ada ya? Nggak punya strategi lagi ya? Kayaknya udah cerdas-cerdas juga udah mentok mereka ya? Udah mentok. Jadi nggak bisa ditawarin lagi. Nggak bisa ditawarin lagi ya? Jadi Pak, memang untuk bisa mendapatkan apa ya Mas, pemimpin yang luar biasa itu kita memang harus punya pemilih-pemilih muda yang cerdas gitu. Dan Bapak pun itu harusnya menjadi figur contoh yang baik ya gitu. Ini sekarang Bapak nomor urut berapa nih? Saya nomor urut 3. 3. Ya. 3 hari lagi saya mundur sebenarnya. Jadi saya nggak mau lanjut lagi kayaknya. Kirain 3 tahun yang lalu ya. Bukan, enggak. Jadi enggak ya. Jadi pokoknya teman-teman yang hadir di sini yang juga sebagai pemilih muda ya benar-benar harus cerdas untuk memilih siapakah yang akan memimpin Indonesia ke depannya gitu ya. Jadi harus menjadi pemilih cerdas. Oke? Oke. Jadi nggak bangun nih 100 nih. Udah nggak bisa. Kita memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pentas Pemilu tahun 2024 dan tentunya untuk hari ini kita punya tema yang luar biasa karena hari ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber dan juga teman-teman yang muda-muda. Ya, Ki? Ya setuju banget. ya? Ya, Karena tema kita hari ini adalah pemilih muda. Wes, oke, pemilih muda. Nah, kita sudah bersama kita di sini para narasumber yang hadir itu sudah ada Bang Muhammad Zar ya, Bang Zar itu dari KIP Banda Aceh. Sudah ada Pak Jakfar ya di sini juga dan sudah ada Imam Maulana sebagai apa ya Imam? Mau mewakili pemuda tapi Udah tua gitu ya. Nggak muda juga. Oke, enggak. Tapi Imam masih Maulana di muda. sini sebagai pemilih muda. Pemilih muda. Ya, Pemilih oke. muda. bukan wakil lah, belum jadi wakil. Belum, Oh, iya, iya, belum, ya bukan mewakili. Pemilih muda. Pemilih muda. Bukan Oke. wakil dari anak-anak muda belum. Belum ya. Oke, dan tentunya teman-teman dari Dari ESA. Oke, Keren-keren. English Student Student Association. Ih, kompak ya, keren. Iya. BTW malam ini mereka glowing banget dandan ya kalian. Tahu banget masuk TV. Tahu banget mau masuk TV ya. Oke, hari ini dengan tema pemilih muda kita mau ngobrol banyak ya. Mungkin ini juga bisa menjadi
edukasi yang untuk teman-teman lah ya, edukasi untuk teman-teman Benar. yang mungkin baru mau memulai memilih atau yang baru sekali milih gitu ya. Oke, Ki, kalau menurut kamu pemilih muda itu yang seperti apa? Pemilih muda yang usianya masih muda pastinya kan. Kalau misalnya kita Enggak, tanya, coba mikir lagi dong, jangan jangan yang gampang gitu, coba mikir gitu. kalau pemilih muda itu termasuk salah, kok saya jadi narasumber ya? Ya makanya udah biar nggak salah-salah kita langsung aja Langsung ya. ya kita Langsung tanya. aja ke Bang Zar ya. Bang Zar, Zar. sebenarnya karakteristik atau juga yang dimaksud dengan pemilih muda itu Kategori ya? Iya, kategori lah ya, seperti apa, Bang? Secara usia mungkin ataupun hal yang lain mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih kepada TVRI Aceh yang telah mengundang kami dari KIP Kota Banda Aceh. Tentunya saya Muhammad Zar selaku Ketua Divisi Sosialisasi pemilih pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Tentunya hari ini kami dari KIP Kota Banda Aceh juga salam hormat saya kepada Pak Jafar, asisten 1 ya Aceh. Kemudian Bang Imam ya, tadi sempat ngobrol di sana ya sebelum di depan. Kemudian dari krunya TVRI terkait tentang hal yang ditanyakan tadi tentang bagaimana pemilih pemuda. Tentunya kalau kita melihat dari Undang-Undang PKPU nomor 7 tahun 2022 itu berawal dari umur ya. Oke. Umur dari pemilih pemula itu tentunya dari umur 17 tahun ya, atau yang sudah menikah atau yang sudah pernah menikah gitu. Tentunya dari umur 17 tahun ini adalah salah satu pemilih muda dan pemilih pemula nantinya seperti adik-adik yang di depan ini adalah sebagai pemilih pemula yang nantinya akan memilih pada 14 Februari 2024 nanti. Oke. Oke. Berarti dari karakteristik umur ya, berarti Iya. dari umur gitu ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya presentasi pemilih muda ini kalau dari data KIP sendiri itu seberapa banyak, Bang? Kalau melihat dari keseluruhan pemilih, itu dari pemilih pemuda itu hampir 60%. Wow, Iya. 50 sekian. itu untuk Banda Aceh atau seluruh Aceh? Untuk Banda Aceh. Untuk Untuk Banda Banda Aceh. Aceh. Oke. Berarti yang lainnya udah tua semua ya Bang ya? Lainnya mungkin. Iya pasti. Berarti artinya suara dari pemilih muda ini sangat berpengaruh juga Sangat gitu, karena lebih dari setengah ya Iya. menentukan jalannya pemilu ini nanti gitu ya. Benar. Oke. Dan harapan kami dari KIP Kota Banda Aceh tentunya kepada adik-adik pemuda, dan itu adalah menjadi salah satu suara mereka itu sangat berpengaruh untuk perubahan bangsa kita nanti ke depan. Dari kalangan muda tentunya jangan sia-siakan suara kalian itu untuk bisa memilih di 14 Februari di 2024 nanti. Betul. Karena apa? Karena tanpa ada adik-adik ini ya berpartisipasi dalam melakukan untuk memilih ya, yang tentunya memilih cerdas ya, memilih dengan cara yang baik. Jadi tentunya ini akan menjadi perubahan bagi negara kita tentunya. Tuh, dengar tuh ya, berarti jangan sia-siain ya. Oke, kita ke Pak Jafar ya, Pak. Ini teman setia pentas pemilu 2024 nih, Pak Jafar. Dua Pokoknya episode ya Pak Jafar ya? sampai nanti, sampai habis ya. Oh, iya. Pak Jafar nggak boleh kemana-mana, harus ada di sini terus ya. Jangan juga nanti Pak Jafar minta jadi host lagi. Tertekan dia juga geser kita ya. Oh iya, jangan Pak jadi. Nanti ganti nanti. Tapi saya kalau terlalu sering di sini mau jadi caleg nih. Oh baik. Perlu udah banyak yang kenal kan? Mau ganti. Mau sabar. Saingan Nggak berarti. ada. Karena kalau kita jadi wali kota, Bapak jadi wakilnya. Oh, balik dong ya, balik dong. Nah, Pak, ini kan kalau kita melihat seperti tadi kata Bang Zar, kalau presentasi pemilih muda ini kan dominan ya, 50% lebih gitu Iya, ya. hampir Itu 60%. ya, seperti apa sih Bapak melihat ini Pak, suara mereka gitu, pengaruhnya? Ya, baik. Yang pertama secara hukum sebenarnya tidak dibedakan pemilih kan. Iya. Ya. Pemilih adalah orang yang memiliki hak pilih, WNI umur 17 tahun atau lebih, kemudian terdaftar dalam DPT dan seterusnya. Tetapi secara akademis itu dipilah-pilah. Misalnya umur 17 sampai dengan 30 Ya.
kemudian 31 sampai dengan 40. Kedua kelompok ini dikategorikan sebagai pemilih pemuda, pemilih muda. Dan pemilih muda sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zar, yaitu lebih kurang 56% Ya. dari seluruh pemilih. Ya. Artinya ini kan persennya, saya pikir sama, hampir semua daerah sama. Karena bukan angka. Kalau misalnya Banda Aceh berapa Ya. jumlah orangnya dan sebagainya, bukan. Ini kan persennya. Persen. Secara nasional itu 56% ya, sekitar. Dan saya pikir ini pemilih yang sangat potensial. 56% itu kan banyak, lebih dari setengah, Ya. 56%. Dan bagi saya yang pemilih ini, selain pemilih muda ini selain banyak, sehingga sangat berpotensial untuk menentukan hasil pemilihan ke depan, juga pemilih muda ini masih punya beberapa kali pemilihan ke depan. Ya. Ya. Mungkin kalau pemilih tua udah kakek-kakek itu mungkin sekali dua kali udah nggak memilih lagi. Udah selesai Pak ya? Ya, udah selesai. nggak bisa milih lagi. Udah nggak Ya. sanggup ke TPS ya kali Ke TPS. Jadi pemilih muda ini punya waktu yang panjang, Ya. punya kesempatan beberapa kali untuk memilih, sehingga menurut saya ini sosialisasi kepada pemilih muda ini sangat diperlukan. Dan kita harapkan juga pemilih muda ini selain hadir menjadi pemilih, ya, mengenal yang dipilih dan juga memberikan sosialisasi kepada pemilih-pemilih yang lain. Tadi seperti Dika sampaikan, kalau yang muda menyampaikan itu banyak yang terpengaruh, tertarik dengan apa yang disampaikan. Setuju, Nah, setuju. itu kayak gitu ya. Nah, oke. Dari segi Bang Imam nih, ini kan bisa dibilang lebih dari setengah nih anak-anak muda yang ada di Banda Aceh ya Pak ya? Iya. Itu mempengaruhi nggak Bang? Kursi legislatif akan diduduki oleh anak-anak muda atau para senior-senior nih? Kalau pandangan Abang gimana nih Bang? Kalau misalnya menurut aku ya, itu harusnya berdampak. Harusnya berdampak ya. Bahkan aku pernah baca survei dari CSIS, menyatakan kalau Dia ternyata baca, BTW kita nggak baca ya. Iya, kita tahunya dari dia. Bagus juga ya. biar kelihatan kan pemilih cerdas. Iya, iya. Biar kelihatan narasumbernya. Makasih ya. Riset, udah riset ya. Ya, oke. Biar nggak malu-malu. Iya. Pemilih cerdas, jadi ternyata ada peningkatan minat anak-anak muda tuh untuk terlibat mengambil bangku jabatan. Oh, Iya, Di oke, legislatif. oke. Meningkat walaupun nggak terlalu tinggi ya, 15%, tapi itu meningkat dari periode sebelumnya. Tapi sayangnya adalah mirisnya minat mereka untuk bergabung ke partai politik itu nggak sampai 5%. Oh, oke, Oke. kecil ya. Tapi ingin Gitu. terlibat. gitu. Ingin terlibat, tapi minat untuk bergabung partai itu rendah. Nah, oke. padahal kan kita tahu ya kalau misalnya salah satu fungsi partai politik itu adalah mengedukasi dan mengkader ya, meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita dalam isu-isu perpolitikan. Oh, iya. Jadi harusnya terlibat, ada peningkatan keterlibatan muda. Nah, Oke. makin Sedikit ya. cerdas. Cerdas. Ya. Cerdas. cerdas. Tapi mungkin nggak ya, karena itu mereka tuh masih kuliah gitu. Jadi masih kurang peduli untuk hal-hal yang menurut mereka, duh ini berat nih, mending urus skripsi aja dulu gitu. Gitu nggak sih menurut Imam? Ya. BTW bikin skripsi kan, Imam? Proposalnya. Proposalnya ya. Setelah proposal nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin lagi. Lanjutin. Yang penting tapi lulus ya. Ya, alhamdulillah. Lulus aja. Lulus tanpa skripsi ya. Tanpa Tepuk tangan dulu dong. Ya, Berarti cerdas nih ya. Cerdas. Nggak salah kita undang di sini, alhamdulillah ya. Salah satu tiba-tiba pemilih jadi cerdas berat. juga. Berat ya bebannya tiba-tiba ya. tapi Dipikul ya, berat. berat beban yang dipikul ini termasuk beban tanggung jawab anak muda untuk berpartisipasi dalam isu politik ini. Oh, Iya, iya, setuju. Ya kan. Nah, terkait pertanyaannya tadi, harusnya ya anak-anak muda itu harus kita dorong untuk ikut dalam isu-isu perpolitikan. Betul. Dan harusnya itu kita tidak berpikir kalau politik itu kotor. Mm-mm. Nah, tidak. Tapi kita ngelihat kalau ketika kamu ingin membuat perubahan yang besar, maka menjadi seseorang atau seseorang pengambil keputusan itu besar juga, dan itu harus diraih. Dan itu adalah peran anak muda itu juga di situ. Oke, berarti kita tidak boleh berpikir politik itu kotor. Nah, Sebenarnya tergantung. Benar, gini ya. ini kan pertanyaan. Hati-hati, Bang. Bang, hati-hati, Bang. Oke, jangan dijawab dulu ya. Ditahan. gitu ya. Karena kita Ini break jiwa dulu. mudanya terasa. Ditahan ya. Kita break dulu, kembali lagi setelah yang satu ini.
Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Masih di pentas pemilu 2024 ya, di NA Premium Cafe kali ini. Sudah ada bintang-bintang tamu, kita lanjut lagi. Lanjut lagi, ngobrol-ngobrol nih oke. Soal tema kita hari ini adalah pemilih muda. Iya, oke. Tapi sebelumnya saya salut banget loh sama tim Hori hari ini ya. Kompak banget loh kalian ya, anak-anak keren Esa, kan? luar biasa. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Produser besok tolong mereka diundang lagi ya. Kayaknya sampai full episode kayaknya boleh ini. Oke, nah kita balik lagi ke tema kita hari ini, pemilih muda. Imam, boleh jawab minta Imam? Iya. Boleh nggak apa? Minggir dulu ya tapi ya. Enggak, tapi sebenarnya menurut Imam sebagai pemilih muda nih, apa sih sebenarnya yang bikin para pemilih muda ini bisa melihat bahwa calon pemimpin ini kriterianya masuk nih untuk para pemilih muda gitu? Apa sih yang sebenarnya kalian lihat gitu sebagai pemilih muda? Ya, kalau misalnya kami ya, si anak muda. Muda ya. Kita dong ya. Anak-anak muda sekarang tuh alhamdulillah jauh lebih cerdas daripada generasi-generasi sebelumnya. Oh, oke. Karena kita kan berada di era yang informasi itu luar biasa kita dapatkan. Iya, betul, iya. Nah, dan itu menyebabkan kita tuh lebih kritis karena terpapar sama banyak hal. Jadi kita tuh dituntut untuk dipaksa untuk bisa memilah dan memilih. Nah, termasuk kriteria-kriteria yang kita punya. Ya. Nah, setiap anak muda itu pasti punya kriterianya sendiri gitu. Nah, tetapi kalau kita ngomongin yang 30-an ke bawah nih ya. Nah, dan isu yang paling banyak saat ini adalah itu kita berharap adanya pemimpin-pemimpin kita itu yang satu itu bisa menjamin kesejahteraan sosial kita.
Karena anak muda pasti mikirinnya setelah selesai dari kampus kerjanya apa gitu. Setuju. Tahu kerjanya apa, kerjanya di mana gitu. Iya. Oke. Itu kan. Nah, itu salah satu yang menjadi pertimbangan kita gitu. Kayak persyaratan orang tua nyari calon mantu ya. Oh iya. Kerjanya di mana dan kerjanya apa gitu ya. Iya. Terus yang kedua nih, Iya. yang kedua itu adalah ini sekarang tuh isu korupsi jadi isu yang hot kali gitu. Dari dulu Sama- BTW. Iya, dan terjadi peningkatan tingkat kepanasan panasnya. Wah, sih. panas banget kayak hari Di ini. tahun ini makin panas, sehingga kayaknya kita harus kita mulai mikir kalau bisa pemimpin itu yang tegas tentang korupsi. Korupsi. Memberantas ya. Pemberantasan Ya. korupsi. Karena banyak isu-isu yang gantung dan tidak selesai, kayak isu tentang ini ya, undang-undang pemberantasan aset, kok nggak selesai-selesai sih? Ya, karena kan ini sebenarnya isunya udah lama banget juga Lama. gitu ya ini. Tapi nggak beres-beres juga. Nggak beres-beres. Maka kalau cepat beres kan dipertegas. Nah, apakah nanti ke depannya kita berhasil memilih pemimpin yang tegas seperti itu? Nah, itulah ada di tangan kita semua. Oke. Kan memilih ya? Memilih, ya setuju banget. Nah, ngomongin soal tadi, Bang Imam tadi ada sedikit mention soal sosial media dan Instagram. Sosialisasi dong pastinya. Mungkin saya pengen nanya ke Bang Muhammad Zar nih. Seperti apa sih Bang sejauh ini upaya dari KIP untuk mensosialisasikan tentang pemilu yang udah hitungan bulan ya Bang ya? Berarti Iya. udah hitungan bulan, dan apa aja sih upaya yang dilakukan khususnya menargetkan pemuda-pemuda nih yang ada di Banda Aceh? Baik, kalau menyangkut dengan apa yang telah kita lakukan KIP Kota Banda Aceh terkait tentang mensosialisasikan pemilih pemula misalkan atau pemilih muda tentunya. Ini kami dari KIP Kota Banda Aceh sebelumnya juga sudah melakukan sosialisasi dengan cara nobar ya. Mungkin adik-adik di usia sudah pernah menonton ya. Kalau kami dari KIP Kota Banda Aceh itu melakukan sosialisasi dengan cara nonton bareng Nonton bareng ya? yaitu judulnya itu Kejarlah Janji. Oke. Nah, di situ ya menceritakan tentang sinopsisnya itu tentang bagaimana edukasi pemilu di situ, bagaimana tentang cara memilih yang cerdas, yang baik. Nah, dan juga saya teringat tadi ketika melihat abang apa nih? Rifki. Bang Rifki, saya itu ada satu yang mirip ya. Alhamdulillah ya. Yang ada mirip juga. di film itu sebagai Pak Janji namanya. Ya, jadi Pak Janji itu sangat mirip. Kalau nanti adik-adik nonton, kalau lihat Pak Janji pasti mirip dengan Pak. Pak ada sequelnya nggak Pak filmnya? Mungkin saya bisa main gitu kan. Seri keduanya mungkin saya bisa main Pak. Harap Nah, ya. jadi selain nonton bareng yang kita sudah lakukan di pada momen Hari Sumpah Pemuda pada saat itu kita lakukan di YIN. Kita memilih kalau KIP Kota Banda Aceh itu memilih YIN ya di jurusan FISIP. Kemudian sebelumnya kita melakukan sosialisasi dengan hal yang sama itu di hari santri kita lakukan di pesantren Darul Ulum, Mbak. Ya, alhamdulillah antusias pada saat kita melakukan kegiatan itu yang mungkin berbeda dengan periode sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin banyak sosialisasi itu dilakukan dengan mengundang mahasiswa ataupun adik-adik siswa itu dengan mengumpulkan di satu gedung ya, satu ruang, sehingga kita hanya memberikan motivasi, memberikan edukasi dengan cara memberikan materi misalkan. Tapi ketika kita melakukan dengan cara yang berbeda hari ini, alhamdulillah minat daripada mahasiswa dan siswa ya dari pihak sekolah itu sangat antusias, sangat antusias. Bahkan mereka ketika kita melakukan hal sosialisasi dengan cara nobar ya, bahkan banyak undangan-undangan itu yang datang ke kami itu mereka juga meminta nonton bareng dengan film Kejarlah Janji. Oke, keren, Oke. keren, keren. Oke, nah ini sekarang kita balik lagi ke teman setia
pentas pemilu Pak Jakfar. Teman setia pokoknya. Supaya Pak Jakfar betah aja pokoknya Betah di aja sini di ya. sini, nggak apa-apa, Pak. Ngebantuin kita di sini Pak. Ya. Mudah-mudahan betah. Betah, harus Pak, kami paksain. Karena ilmunya banyak. Iya benar. Ini dari kemarin juga. Ya Pak, kalau kita melihat kan di pemilu di 2019 itu kan Aceh termasuk pemilih yang dengan suara terbanyak ya. Maksudnya persentase tertinggi pemilih dengan 78% kalau nggak salah Tika. Gitu ya. Partisipasinya ya. Iya, Partisipasinya. partisipasinya gitu. Nah, kalau dari isu-isu yang ada sekarang nih ya, berbagai isu yang ada sekarang menuju pemilu berikutnya, apakah mungkin kita itu masih menjadi suara tertinggi lah istilahnya dengan partisipasi tertinggi gitu? Baik. Kalau kita lihat sistem pemilu 2024 ya, di mana pada tanggal 14 Februari 2024 itu ada 5 kertas suara yang dipilih, atau artinya ada 5 lembaga yang dipilih, mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPD, kemudian gubernur, bupati dan wali kota. Tentu di sini dengan banyaknya yang dipilih, artinya anggota legislatif dan eksekutif yang dipilih ini tentu bisa menarik minat. Artinya nanti ada pemilih, terutama pemilih muda itu mungkin dia tidak terlalu tertarik dengan anggota DPR, mungkin dia tertarik dengan anggota DPD, begitu juga dengan presiden, DPRA, DPRK, bupati wali kota belum itu nanti. Jadi ini dengan banyaknya pilihan, tentu ini bisa menarik minat masyarakat yang lebih banyak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Yang kedua, para calon, apakah calon presiden, wakil presiden, kemudian juga DPD, DPR, DPRA, DPRK ini tentu mereka akan menjaring sebanyak mungkin. Dengan berbagai cara mereka akan menarik minat masyarakat, terutama pemilih, untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu lebih khusus lagi adalah untuk memilih yang bersangkutan. Iya. Tapi kalau misalnya KIP selaku penyelenggara itu sosialisasinya menyeluruh, paling ikut memilih, kemudian pilih yang terbaik dan sebagainya. Tapi tidak boleh menjurus ke partai tertentu, pasangan calon tertentu atau caleg tertentu. Dan prediksi saya tingkat partisipasi pemilih ini sangat tinggi, ke depan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena memang dari sekarang kita lihat masa kampanye sudah apa istilahnya? Sekarang sudah mulai ya, dengan adanya DJT ini masa kampanye sudah mulai. Dan gema pemilu juga sudah sangat meningkat. Apalagi tadi ada misalnya pihak penyelenggara melakukan sosialisasi dengan pola-pola baru. Jadi bukan yang monoton, misalnya ceramah, kampanye ruang terbuka dan sebagainya. Tapi dengan ada nonton film, nobar tadi, apalagi di Aceh ini kan terbatas sekali nobarnya ini kan. Dengan ada nobar dari penyelenggara ini, saya yakin ini bisa menarik minat masyarakat yang lebih tinggi. Oke, luar biasa. Nah, dari Bang Imam nih, tadi kan kita udah ngomong gaya sosialisasi dari KIP. Kita pengen tahu juga nih, gaya sosialisasi seperti apa sih yang sekarang digunakan oleh para legislatif ya, atau para partai-partai nih ya, untuk menggait anak-anak muda. Mengingat kan juga tahun 2024. Iya. Oke. Tahan lagi Imam. Tahan dulu ya. Dia udah sampai sini nih ya mau jawabnya, tapi harus tahan. Harus tahan karena tahu jawabannya pasti panjang ya. Kita mau break dulu karena kita mau menyaksikan yang satu ini. Tetap di Pentas Pemilu 2024.
jalin lagu, bingkisan kalbuku bagi insan dengan yang mengandung cinta. Betapa nikmatnya bercumbu asmara, bagai embun pagi yang menyepi relumputan. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara sehingga membayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara sehingga membayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara sehingga membayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024.
Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Oke, terima kasih untuk Harmony Band dengan Cintaku dari Chrisye. Nah, masih balik lagi di Pentas Pemilu 2024 dan silahkan Imam menjawab ya. Menarik ya pertanyaannya ya. Ingin mengetahui minat Strategi seperti apa? siapa yang diminati oleh anak-anak muda. Pemilih Karena muda. untuk saya juga. Tetap Kan mau kampanye juga. Terus- Untuk tim terselubung. ses nggak? Butuh, perlu. Mau Bang? Enggak sih, makasih. Udah pasti gagal ya. Kita harus milih juga kan. Ya jadi benar ya tadi strategi yang dibikin oleh KIP ya, salut luar biasa. Sedangkan yang juga diminati oleh para anak muda ini adalah kita tuh suka isu yang hot ya, yang panas-panas. Makin berantam, makin kita minati gitu. Iya, betul. Nah, cuman berantamnya tuh nggak pakai fisik, tapi pakai pola pikir dan gagasan. Iya. Gitu ya. Jadi yang kita minati itu adalah ketika para kandidat Ya. itu bisa mengkampanyekan apa gagasan-gagasannya itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, ya, tetapi disampaikan secara oral dan dibuka forum diskusi. Nah, itu tahap pertama. Sedangkan tahap pertama ini kadang-kadang masih terbatas ya, karena kan forum-forum terbuka itu agak terbatas. Nah, yang lebih menariknya adalah ini dipotong-potong, dimasukin ke dalam media sosial. Iya. 30 detik, 1 menit, Iya. ya kan? Nah, menyebabkan kita tuh terpapar dengan info yang sepotong-sepotong. Nah, itu gampang panasnya. Nah, itu menarik sekali untuk anak-anak muda tuh. Oke. Untuk kami-kami muda tuh. Yang FYP ya. Iya, FYP, iya. FYP. Kan FYP yang masuk-masuk reels tuh. Iya kan? Nah, cuman sebagai orang-orang yang cerdas, ya kan? Kalau udah panas kan diangkat ya. Benar ya, Iya. biar nggak gosong kan? Iya. Nah, kalau udah panas, cek fullnya tuh kayak mana. Iya. Nah, lihat situsnya. Lihat sekarang kan kampanye di media sosial tuh luar biasa. Nah, kita terserah mereka mau kampanye kayak mana, mereka sudah tahu strateginya gimana. Cuman kita sebagai anak muda nih, malah lebih concern ke anak mudanya, setelah dapat informasi yang sepotong tersebut, tindak lanjut dari kita tuh apa gitu. Oke. Nah, tindak lanjutnya adalah lihat yang full versionnya. Jadi lebih Cari tahu proaktif, ya. cari tahu. Cari tahu. Nah, ditambah lagi media sosial ya. Ngerinya media sosial tuh kalau teman-teman buka HP itu sekarang, buka aja Instagram, cek yang apa tuh reelsnya ya. Short-nya ya. Nah, yang short itu yang ya, reels atau short atau semacamnya. Coba search aja satu, terserah kalian mau kampanye tentang apa atau tentang isu apa, nonton sampai habis. Habis itu pilih yang kedua, yang sama. Nah, nanti itu 10 ke depan tuh tiba-tiba kok sama semua gitu kan. Ya. Iya benar. Jadi kita Iya. Emang kalian buka apa? Iya. bahkan yang lebih mengerikan ternyata mungkin teman-teman pernah rasain tuh. Ya aku pengen liburan, Iya, yuk akhir tahun benar, liburan. iya, benar. Tiba-tiba Rumpi. keluar di Instagram iklan tentang liburan. Liburan, Nah, segitunya. Nah, Itu jadi, tapi masih jadi misteri ya, kenapa bisa gitu ya? itu memang udah ada algoritmanya. Oh, iya. Itu Kemarin ada butuh strategi. uang juga pinjol-pinjol aja yang keluar. Iya. Nah, jadi karena kita udah tahu nih kalau informasi itu akan diberikan kepada kita sesuai apa yang sering kita bahas, Iya. maka kita harus mencari hal-hal yang tidak hanya sering kita bahas. Jadi Nah. ada berapa kandidat? 10 misalnya. Kan nggak cuman presiden wakil presiden kan, Iya, banyak. legislatif lainnya. ah. Cari, searching, silahkan tuh, luangkan waktu. Kok
sehari 5 jam. Bisa Ada, stalking bisa. gebetan kok ini nggak bisa gitu Iya, ya. yang nggak ada gebetan naik-naiknya Iya, kita udah 2 jam, udah 3 jam. Iya. Luangkan Kan waktu 30 nggak ada gebetan, Mam. Gimana? Iya kan? Kasihan banget. Oke, tapi luar biasa. Imam, makasih banyak loh. Ini penjelasannya benar-benar bisa jadi edukasi juga ya mungkin untuk teman-teman muda di sini yang baru mulai mau milih gitu. Atau mungkin yang tadinya nggak punya ekspektasi, kita bakal milih yang kayak mana ya. Tapi ini jadi bisa tahu ya, oh akan seperti ini ya. Bahkan yang lebih mengerikannya Kak, bisa juga nih kalau misalnya kita dapat satu potongan video yang menjelek-jelekan satu kandidat, kita nonton sampai habis, nanti akan muncul lagi yang menjelek-jelekan gitu. Sama ya. Sama. Oke. Jadi positif negatif teman-teman akan dipaparkan dengan hal yang sama terus-menerus kecuali kita yang proaktif untuk Ya. Mencari tahu. searching yang lain mencari tahu. Oke. Nah, ini untuk teman-teman muda ini, Bang Zar ya, kita mau nanya. Biasa kan pemilih, kalau saat ini kita bilang presentasinya pemilih muda ini kan lumayan dominan gitu ya. Nah, tapi kan memang biasanya pemilih muda atau yang masing-masing muda ini kan banyak juga yang biasanya bodo amat lah gitu, nggak mau ikut milih gitu ya, atau bisa kita bilang golput. Nah, untuk angka atau presentasi golput di 2019 kan saat itu dengan nilai yang sekian gitu ya, apakah itu di dalamnya termasuk pemilih muda juga gitu yang besar di dalamnya atau gimana Bang? Dan gimana untuk tahun 2024 ini nanti? Benar ya, terkait dengan pemilih pemuda Ya. ini, pemilih pemula itu, kalau kita melihat di periode yang lama, ya periode yang lalu itu, memang apa namanya, yang golput ya, itu memang banyak dari pemuda. Kenapa? Kenapa hari ini kita melakukan edukasi ataupun sosialisasi sehingga hal itu tidak akan bertambah ataupun tidak akan terjadi lagi, karena dengan pemuda nantinya mereka ini akan melihat terkait informasi kepemiluan dengan adanya edukasi kita nanti, dengan edukasi yang sudah kita lakukan, sehingga mereka itu akan lebih minat mereka itu akan lebih lebih meningkat ya untuk memilih. Karena apa? Karena banyak anak-anak muda itu bahasanya itu mager ya, Iya, benar. malas gerak pada saat di hari pencoblosan. Ya. Jadi mereka menganggap mungkin umumnya mindsetnya anak-anak kita ini, anak-anak muda, adik-adik itu, kalau memang pun nanti kita pilih nggak ada ini ya, seperti yang kita Nggak ada efek ya, nggak ada mungkin ya. efeknya gitu ya. Rasa gitu ya. Tetapi harus kita ketahui adik-adik ya, justru dengan seperti itu ini akan menimbulkan nantinya pemimpin-pemimpin masa depan yang mungkin bisa jadi nggak seperti yang kita harapkan bersama, karena adanya minat daripada adik-adik nanti akan lebih kepada golput. Nah, harapan kami dari KIP itu adik-adik harus memilih ya, harus memilih dengan umumnya itu anak-anak muda itu lebih kepada mencari pemilih yang mencari calon yang jujur ya. Yang jujur. Ya, pemimpin yang jujur ya. Pemimpin yang tidak akan tidak adanya korupsi misalkan. Itu kan anak-anak muda kan lebih kepada itu ya. Track recordnya ya. Track recordnya. Jadi mungkin ya dari kami KIP itu harapan kami kepada anak-anak muda tentunya nanti akan di saat pencoblosan itu tidak malas, tidak mager tadinya. Kita harus betul-betul. Apalagi yang seperti dikatakan oleh Bang Imam tadi terkait tentang informasi yang tidak baik ya, informasi yang tidak layak kita dengar, sehingga kita juga anak-anak muda nanti sering latah untuk menyebarkan informasi yang seharusnya tidak kita sebarkan lagi. Iya. Ya, tentang adanya pihak calon legislatif ya menjelek-jelekkan calon ya, pasangan calon, ini kan akan tidak bagus untuk kita ya, untuk kita para muda, para mudi ya. Namun harapan kami dari KIP ini, anak-anak muda harus betul-betul melihat daripada berita-berita yang hari ini cukup banyak di media sosial. Ini harus menyeleksi mana yang kira-kira yang harus kita ambil daripada berita-berita yang baik terkait tentang kepemiluan. Nah,
Jadi dengan cara itu mungkin minat daripada pemuda akan lebih baik tentunya ke depan di pemilihan 2024 nanti. Setuju Oke, banget. ya. oke. Pak Jafar, ini kan kalau di Aceh kita kan punya 6 partai lokal, ya, 6 partai lokal gitu ya. Iya. Nah kalau menurut Bapak, pengamatan Bapak nih, anak-anak muda ini minatnya lebih kemana Pak? Ke partai lokal kah atau ke partai nasional gitu? Karena mungkin kalau kita sadari gitu ya, mungkin saja gitu ya, partai lokal ini lebih dekat ke masyarakat gitu, di Aceh khususnya mungkin ya, karena lebih tahu nih seperti apa nge-treat orang Aceh gitu ya, seperti apa nge-treatnya gitu, sehingga anak-anak muda ini bisa lebih tertarik. Tapi sebenarnya kalau Bapak amati itu mereka lebih tertarik kemana Pak? Ini menurut pengamat ya. Ya, menurut pengamat benar. Baik, jadi memang pemilu 2024 ini ada 24 partai. Ya. Ada 24 partai, ada 6 partai lokal, Iya. 18 partai nasional. Cuman yang agak sedikit kurang jelas itu kan dari dari 1 sampai dengan 16 itu Parnas. Kemudian 17 sampai 23 Parlok, 24 masuk lagi Parnas, Partai Umat yang menang karena putusan pengadilan. Ya. Jadi khusus kita di Aceh ke 24 itu memang ditampilkan, diberikan peluang untuk memilih. Sedangkan daerah lain kan hanya Parnas saja. Dan kalau minat masyarakat itu saya lihat ada 2 aspek ya. Minat pemilih untuk memilih Parnas atau Parlok itu ada 2 aspek. Ya. Aspek yang pertama adalah aspek partainya. Popularitas partai dan pimpinan partai ini juga menentukan bisa menarik masyarakat untuk memilih. Yang kedua adalah popularitas dari caleg itu sendiri. Ini juga menentukan. Makanya kadang-kadang kita lihat dalam praktek itu ada partai besar karena tokohnya hebat dia dipilih di daerah. Yang kedua ada dia partainya kecil tapi karena calegnya hebat caleg itu terpilih. Bahkan pemilu sebelumnya itu ada yang calegnya terpilih tapi partainya nggak terpilih, nggak memenuhi parliamentary threshold di Jakarta di DPR, sehingga di Aceh terpilih, di Jakarta nggak terpilih dia karena nggak partainya nggak masuk ke DPR RI. Jadi saya pikir memang ada 2 faktor, ada faktor partai, ada faktor caleg itu sendiri, kemudian mungkin faktor ketiga adalah presiden, pasangan presiden wakil presiden yang didukung oleh partai itu. Itu juga bisa berpengaruh kepada minat pemilih untuk memilih partai yang mendukung presiden yang dia favoritkan. Tapi kalau dari segi sosialisasi popularitas tentu Parnas itu lebih populer daripada Parlok. Kenapa? Karena dia jaringannya nasional. Tentu kemampuan komunikasi, kemampuan kampanye, sosialisasi dan sebagainya lebih kuat dari Parlok. Parlok ini kan hanya terbatas hanya di Aceh. Dan dalam berita-berita nasional agak terbatas ya diberitakan, disosialisasikan. Tapi kalau Parnas itu kan kekuatannya luar biasa. Apalagi Parnas yang mengusung presiden. Nah, dia punya 2 kemampuan di sini, mungkin 3 dia punya. Pengaruh presiden yang diusung, kemudian juga pengaruh pimpinan partainya, pengaruh partainya besar, yang ketiga juga caleg-caleg yang mereka usung. Saya pikir kalau secara umum Parnas lebih kuat dari Parlok dalam hal sosialisasi ke masyarakat. Iya, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal golput tadi sedikit mungkin ya Pak Jafar, kredibilitas dari partai itu menentukan nggak Pak jumlah golput kalau ada yang dari Bapak lihat? Iya, ada pengaruh tadi yang disampaikan Pak Zar dan juga Imam ya. Iya. Masih Imam. Masih. Belum jadi Udah jadi makmum, makmum Pak? Udah jadi makmum di belakang. Enggak, saya ragu juga tadi karena kok cepat kali jadi imam. Saya nggak pernah jadi imam. Kecuali Nanti sholat jadi zuhur dan makmum asar ya. aja jadi imam. Awalnya muazin Pak? Dari muazin ya. Azan Pak? Ya, jadi tentang kredibilitas atau integritas dari partai ini memang berpengaruh ya. Makanya kadang-kadang setiap pengurus partai, pendukung partai itu kan mengusung isu-isu tertentu yang kadang-kadang untuk menjatuhkan partai lain, untuk memperkuat dirinya sendiri. Sebenarnya konsep kampanye yang betul itu, kampanye itu seperti orang jual obat juga sebenarnya. Tadi juga saya lihat jual obatnya nggak laku dia karena memang nggak ahli kan. Iya, obat saya kurang ampuh. Kurang ya.
Jadi dia hanya boleh membenarkan, menyampaikan bahwa dia hebat, dia betul, dia kuat dan sebagainya, dia jujur. Tapi nggak boleh menyerang yang lain, menjelekkan itu nggak boleh sebenarnya. Betul. Dalam kampanye nggak boleh. Misalnya menyampaikan hal-hal yang negatif terhadap pasangan calon lain, terhadap calon lain itu tidak dibolehkan. Kalau memang kita mendukung sesuatu, ya sampaikan bahwa yang kita dukung itu betul. Ya benar. Jadi tidak ada black campaign itu nggak boleh, kampanye negatif nggak boleh. Oke. Jadi saya pikir tadi misalnya kalau isu-isu korupsi ini semakin meningkat menjelang pemilu, dikhawatirkan ini minat masyarakat untuk memilih juga bisa berpengaruh. Oke, luar biasa, ini obrolannya makin seru ya, makin hot juga ya, tapi kita tahan lagi Pak, kita tahan lagi karena kita mau break dulu, kita mau menyaksikan Harmony Band, tetap di Pentas Pemilu. Saat kau berjalan di muka rumahku, bergaya tersita pandanganku, membuatku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Manakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku. Jemabuk asmara, hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta dia. Manakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku. Jemabuk asmara, hati yang berbunga pada pandangan
biasa ya, Harmony Band yang sudah membawakan sebuah tembang dari Krisya yang berjudul Aku Cinta Dia. Kayak lagi siaran ya Ki? Oh iya juga. Oke, kita lanjut lagi ya ke Pak Jafar tadi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, Black Campaign itu apa sih sebenarnya? Baik, tapi saya pikir tadi mau diminta penjelasan tentang pengertiannya, pokoknya bukan ya contohnya. Kalau Contohnya pengertian, orang ini ahli memberikan Oh ya, variasi. anak-anak Anak-anak ESA ini ESA. ya. Coba pengertian mereka. Iya, Takutnya kita salah sebut ya Pak ya? salah sebut. Dinilai sama penonton semuanya. Iya. Jadi contoh-contoh Black Campaign itu adalah pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh satu pasangan calon atau caleg terhadap pasangan calon atau caleg dari partai lain Ya. yang bersifat negatif, dalam artinya tidak benar dan pernyataannya itu menimbulkan efek negatif bagi pasangan calon ataupun caleg dari pihak lain. Misalnya menyatakan bahwa caleg dari pihak lain pernah terlibat korupsi misalnya, terlibat kasus pencurian, ijazah palsu dan sebagainya yang sebenarnya itu tidak ada. Tidak ada. Bukan fakta sebenarnya. Oh. Jadi berita-berita bohong yang dikarang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tapi Oke. tapi kalau yang dikatakan itu benar gimana Pak? Nah, kalau ya, Itu termasuk black campaign juga nggak? itu sebenarnya termasuk juga, tapi kan nanti waktu proses pembuktian bahwa dia bisa buktikan bahwa itu benar. Kalau memang itu benar, Oh, iya. berarti memang dia tidak termasuk dalam kasus pencemaran nama baik. Oke, jadi gitu ya, jadi gitu yang namanya black campaign Black itu tuh kayak campaign. gitu. Jadi kalian jangan mudah terpengaruh gitu dengan hal-hal yang seperti itu ya. Oke, nah biasa. ini sekarang kita kasih kesempatan ya untuk teman-teman dari ESA Untuk untuk Bertanya bertanya karena di sini sudah ada 3 narasumber yang luar biasa, ada Bang Zar, ada Pak Jafar, ada Bang Imam juga ya, yang boleh ditanyain mungkin alamat rumah ya, salah. Bukan, salah ya. Boleh siapa yang mau bertanya? Iya, coba angkat Silakan. kaki. Bukan, tangan. Enggak ada yang mau angkat. Ya? Silakan. Oke. Oke, silakan. Nama dan pertanyaan mungkin ya. Oke, izin para narasumber dan host, saya Fatan Yazid dari ESA USK. Oke. Saya ingin memberikan satu pertanyaan nih. Kan ini juga tahun pertama saya nih untuk jadi pemilih Oke, di luar biasa. pemilu ya. Seneng nggak? Seneng. Greget dikit Kira-kira ya. ya, oke. Jadi kan pertanyaannya, Berat pertanyaan. Pak Jafar belum apa-apa udah tertekan ya ini. belum juga milih ya. Nampaknya berat ini pertanyaan. Enggak, ini sengaja biar lama di kamera dia Pak. Jadi di syuting. Dia tahu Biar berarti. pas 30 detik. Iya, makanya dulu. Silakan. Oke, jadi sebenarnya semua sudah tahu nih kan bahwa memang di media sosial banyak informasi-informasi dan seluruhnya itu yang ada di media sosial itu ada yang benar ada yang tidak ya gitu kan. Dan apalagi sekarang udah dekat ke masa pemilu nih dan isu-isu yang diangkat di media sosial itu tahu juga lah netizen kita harus menyaringnya ya gitu kan biar nggak salah nih nangkep info-info yang baru aja dikeluarkan. Oke. Nah, jadi pertanyaannya gini, bagaimana nih peran teknologi dan media sosial dalam mempengaruhi pandangan politik pemuda di Indonesia? Selain memberikan informasi terhadap calon presiden maupun wakil calon presiden dan calon legislatif. Jadi Oke. terima kasih. Oke, baik siapa yang Luar biasa. silakan yang mau menjawab dari Pemuda mungkin. Ya, anak muda ya. Iya. Anak Mungkin muda. dari Bang Imam mungkin pengen ngasih Iya. pendapat. Iya. Makasih banyak Fatan ya. Iya, Fatan. Fatan. Ya peran teknologi ya sama media sosial terutama ya. Kalau Imam lebih mikirnya kayak gini ya. Kita tuh sekarang hidup dengan teknologi sama seperti kebutuhan kita sama teknologi dan informasi itu seperti bernafas, oksigen tuh. Ya, jadi setiap hari itu nggak enak kalau misalnya nggak terpapar sama informasi-informasi dunia digital. Bahkan Fatan pun udah nggak pakai kata masyarakat, dia pakainya netizen. Ya, netizen. Akhirnya juga Iya, media ya. online ya. Online. Gen Z banget ya. Gila, masya Allah luar biasa. Pemilih pertama ya. Jangan lupa cap. Iya, betul.
Semoga cintaku pada Indonesia. Salah. Oh, ya. Jawab, Nanti jawab, buat jawab. Day in My Life juga ya. Udah, fokus. Lanjut. Jadi gini ya, kita tuh ada di kolam informasi. Masalahnya adalah kolam tuh bocor dan mulut kita tuh di bawah, jadi seolah kita disedak sama air Ya. itu semua gitu. Dah, sekarang kita sebagai anak muda, calon pemilih yang cerdas ya, itu punya pilihan. Tutup mulut dan lihat isi kolam itu, kemudian pilah dan pilih, atau selamanya masuk tahap apa masuk muntah-muntah itu sampai kan terserah, silakan pilih gitu. Bahkan sekarang itu teman-teman kan generasi Z, benar ya, pemilihan pertama kalian itu hidup dan tumbuh dan berkembang dengan smartphone tuh. Gak ada yang pakai HP yang belum smart, nggak ada kan ya. Nah, jadi smartphone tuh harus pakai sama smart people juga gitu. Oke. Milih apakah kita dikendalikan oleh teknologi atau teknologi yang kita kendalikan gitu. Oke. Silakan memilih gitu. Oke. Nah, dan pilihan itu ada di kita. ada di kita. Oke. Maka gunakan hak pilih. Ya, harus ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Fatan tadi ke Bang Zar ya, mungkin sebagai penyelenggara juga gitu ya. Gimana Bang, terkait dengan pertanyaan dari Fatan tadi? Baik, cukup bagus ya pertanyaan dari adik Fatan ya. Benar seperti yang disampaikan oleh Bang Imam, kita sebagai adik-adik adalah sebagai pemilih cerdas yang tentunya harus betul-betul bisa menyaring terkait tentang informasi-informasi seperti yang dikatakan Bang Imam, agar kita tidak serta-merta melihat ataupun menampung daripada informasi-informasi itu, dan hingga kita bisa memilah dan memilih ya, memilah bagaimana caranya informasi-informasi yang kita tampung itu tidak bisa melihat mana yang layak dilihat ataupun didengar ataupun informasi terkait tentang kepemilihan itu. Nah, sebagai adik-adik ini kan sering yang memakai smartphone ya. Tentunya juga adik harus menjadi pemilih yang smart ya. Tentunya seperti misalkan hari ini adik-adik itu Fatan sudah menjadi pemilih pemula tentunya ke depan, ya berarti sudah berumur 17. Kurang ya. Lebih. Sudah lebih. Karena kemarin Covid ya. Kurang sudah nikah. Iya, Covid tidak ada Tapi pemilih. kalau misalnya kurang sudah nikah berarti. Oh belum. belum. Jadi tentunya adik-adik juga harus menjadi smart, bukan hanya memiliki smartphone, tetapi harus betul-betul menjadi pemuda yang smart. Dalam hal ini misal contoh adik-adik juga bisa melihat, mungkin kalau di adik Fata sudah melihat nggak? Sudah terdaftar nggak di DPT? Sudah punya Belum KTP? tahu kan? Nah, belum tahu kan? Nah, Belum tahu ya. Justru dengan adanya handphone, hari ini kita bisa melihat langsung, ya. Mungkin adik-adik bisa langsung buka nih di di Google terkait tentang DPT, DPT online, ya. Langsung ketik dan juga nanti di situ akan bisa mencantumkan NIK, ya, nomor KTP, langsung keluar di mana itu. Apakah sudah menjadi ditetapkan di DPT dan juga di mana di TPS mana itu langsung sudah Oke, ditentukan. luar biasa. Mungkin adik-adik langsung bisa mengecek. Oke, jadi pastikan kalian sudah terdaftar Terdaftar gitu di ya. DPT. Oke, baik, luar biasa. Oke, Fatan terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya? Yang mau bertanya silakan. Oke, Wah, silakan nama dan semangat banget Ki, belum lagi. Oke, silakan. Iya. Oke, saya Rara Sylvia dari perwakilan SAUSK. Saya mau nanya juga nih ke Bapak Jafar Oke. mengenai kami sebagai pemilih muda, tepatnya bagaimana kami dapat memastikan bahwa partisipasi kami sebagai pemilih muda itu memiliki dampak positif dalam pemilihan dan perubahan politik yang telah diterapkan. Jadi kayak kami memilih, lagi-lagi balik lagi ke sosial media, kami bisa menilai mungkin dari sosial media yang ada kayak short tadi atau reel atau gimana. Nah, kami melihat di situ bagaimana kampanyenya gitu. Nah, untuk kami memilih kader tersebut, apakah kami
bisa melihat ini sebagai hanya pencitraan atau memang bagaimana dampaknya setelah kami memilih dan yakin bahwa pilihan kami itu benar. Oke. Ini baik Sylvia tadi? Rara, oke. Jauh banget ya Rara sama Sylvia. Rara Sylvia. Maaf ya. Digabung Oh benar. Rara Sylvia. Oh, masalah dong. Makasih loh ya. Ini Rara langsung milih ke Pak Jakfar Pak ya. Jakfar, Oke, Pak Jakfar. Berarti ini mungkin mereka ingin tahu seperti apa sih sebenarnya pengaruh suara mereka juga gitu Benar. ya. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Baik, ini yang perlu kita pahami, ini kan demokrasi langsung sebenarnya ya. Jadi demokrasi langsung ini pemilih rakyat menentukan siapa pemimpinnya. Ya. Dan nilai suara orang pinter, orang bodoh, orang tua, orang muda itu sama nilai suaranya. Satu suara tukang beca dengan satu suara profesor itu sama nilainya. Jadi kalau misalnya pemilih muda ini yang menurut saya ini adalah pemilih cerdas, tidak menggunakan hak pilihnya, dan yang menggunakan hak pilih itu adalah orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak pintar, maka tentu mereka akan memilih calon yang tidak pintar, calon yang tidak mampu, calon yang barangkali bisa membayar uang ya, atau menjanjikan uang seperti yang tadi. Ini, caleg gadungan ini. Ya. Jadi cenderung kalau mereka itu kan karena ada uang, karena ada janji dan sebagainya, akhirnya mereka menggunakan hak pilih, maka terpilihlah orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak berintegritas, tidak punya kapasitas, akhirnya berdampak pada pemerintahan yang ke depan, ya, pemerintahannya menjadi tidak baik. Jadi saya pikir kalau memang pemilih-pemilih muda yang cerdas itu bisa menggunakan hak pilih, ini tentu akan terpilih orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya kapasitas. Dan pemilih-pemilih muda ini yang tadi sudah menguasai teknologi, informasi dan sebagainya, ini kan mudah sekali mendapatkan informasi sekarang. Tinggal kita searching di Google langsung keluar ya. Apalagi kalau sudah nonton penuh ya. Cuman kalau saya sering nonton setengah, makanya jadi yang udah nonton penuh ini kan keluar terus tuh diberikan informasi dan berita-berita itu diberikan. Jadi kalau menurut saya kalau sudah nonton sekali diseleksi, kalau memang tidak betul jangan sampai habis, jangan penuh. Jadi pilih berita yang betul, berita yang positif, itu yang dibaca, dipelajari, sehingga nanti akan diberikan data-data atau berita-berita yang positif. Dan yang terakhir menurut saya seperti disampaikan Bang Tar tadi adalah memilih dan memilah, atau memilah dulu baru memilih ya. Jadi artinya kan sekarang teknologi itu memberikan kemudahan, tergantung kita mau menggunakan yang mana. Teknologi itu memberikan kemudahan itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kita mau ambil positif ya positif, kalau kita mau ambil negatif ya negatif. Tentu kalau kita pemilih muda yang cerdas ini tentu memilih yang positif. Misalnya kalau seorang caleg atau pasangan calon itu sudah pernah menduduki jabatan, ini kan mudah kita lihat track record dia, apa yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, apa kontribusi dia terhadap pemerintah, terhadap masyarakat dan sebagainya. Mungkin ya agak sulit itu yang baru-baru ya Pak ya? Yang baru ini memang agak terbatas. Barangkali kita harus pelajari visi misi ataupun materi kampanye dia dan sebagainya, ataupun kita bisa diskusikan dengan kawan-kawan apakah apa istilahnya kapasitas dan integritasnya bagus atau tidak. Oke, baik. Jadi gitu ya, Rara, suara kalian sebagai pemilih muda itu benar-benar berpengaruh ya. Oke, untuk Rara dan juga Fatan mendapatkan bingkisan menarik dari TVRI Aceh. Yeay. Di TVRI ya, bukan dari Bukan dari calon. Saya di luar ini nanti. Oke, kita break dulu, tetap di Pentas Pemilu 2024. Kita memilih untuk Indonesia. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu.
Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Balik lagi di pentas pemilu tahun 2024 dan kita sudah berada di segmen akhir ya di program yang satu ini. Dan dari pembahasan kita tadi jelas bahwa pemilih muda ini kontribusinya luar biasa, pengaruhnya luar biasa karena memang persentasenya sebanyak 56% ya tadi menurut data dari KIP sendiri. Nah, berarti jangan sampai suara-suara dari pemilih muda ini disia-siakan gitu. Jadi walaupun kita merasa masih muda gitu, masih banyak tadi Pak Jakfar juga bilang mungkin masih panjang ya Pak ya untuk bisa memilih gitu, tapi bukan berarti di tahun 2024 ini bisa kita tinggalkan gitu atau golput aja deh tahun ini nanti 5 tahun ke depan, nggak bisa gitu ya. Oke, ini karena memang majunya demokrasi ini juga ditentukan dari anak-anak muda. Pemilih-pemilih muda. Sama kayak Bang Zar bilang tadi, kalau misalnya suara kalian itu biarpun satu orang ya, itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan dan pastinya juga pengelolaan pemerintahan ya Bang Zar ya. Yang ada kalau misalnya sekarang kita ada di Kota Banda Aceh. Dan saya tadi ada kutip sedikit juga dari Pak Jafar kalau suara akademisi dan suara wira swasta atau siapapun itu kedudukannya sama ya Pak ya. Oke. Keren. Nah, luar biasa udah bisa menyimpulkan ya. Udah mulai pintar ya saya. Udah mulai cerdas dia ya. Mungkin di episode terakhir saya kebetulan jadi caleg ya. Kepilih lagi ya. Oke, terakhir Bang Zar boleh apa yang pengen disampaikan? Pesannya mungkin Bang. Untuk pemilih muda. Ya. Oke, baik adik-adik sekalian, harapan kami dari KIP Kota Banda Aceh tentunya. Jadi nantinya sebagai pemilih pemuda atau pemilih pemula itu harusnya betul-betul seperti yang telah disampaikan tadi. Tentunya misalkan terkait tentang kepemiluan ya,
Terus hari ini tadinya misalnya bukan hanya kami dari KIP sebagai penyelenggara itu bukan kami sebagai penyelenggara itu ini adalah tugas kami semata dalam hal bagaimana caranya mensosialisasikan terkait tentang pemilu. Adik-adik ini juga harus proaktif dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, tentunya kepada keluarga misalkan, kepada adik-adik, kepada teman-teman ya, untuk bagaimana caranya memilih sebagai pemilih cerdas. Next ke Pak Jafar, ada yang ingin disampaikan Pak, silakan. Baik, pemilih muda atau pemilih pemula ya. Yang pertama saran saya itu pastikan dulu bahwa sudah terdaftar sebagai pemilih ya. Dan dalam sistem pemilu itu memang sel-selnya aktif, artinya yang harus aktif itu pemilih. Yang kedua harus menggunakan hak pilih secara benar dan juga memilih yang benar, serta mensosialisasikan kepada orang lain, mengajak orang-orang lain juga perlu ya, apalagi mahasiswa ini jaringannya bagus, apakah secara langsung atau melalui media sosial, ini bisa digunakan sebaik mungkin. Oke, baik. Terakhir, Imam sebagai pemilih muda ingin menyampaikan apa? Ya, teman-teman, pemuda tuh beneran agen perubahan gitu. Walaupun cuman dengan satu suara ya. Indonesia merdeka gara-gara Soekarno diculik sama pemuda. Reformasi gara-gara pemuda juga gitu. Sekarang juga gitu kesempatan kita. Jadi ayo luangkan waktu di tanggal 14 Februari ya, Hari Kasih Sayang. Ya. Yes. Untuk kasih suara gitu. Benar. Agar menunjukkan sayangnya kita untuk Indonesia. Dan siapapun yang terpilih nantinya, untuk kita lihat berhasil atau enggak, pemilihan kita benar atau enggak, itu dikawal selama 5 tahun ke depan. Jangan hanya setelah dipilih, udah terpilih orangnya, terus kita kalau ada permasalahan diam aja, enggak gitu. Tapi pemuda kawal lah janji-janji 5 tahun selama masa jabatan siapapun yang terpilih nantinya. Itu kalau membuktikan bahwa yang kita pilih benar atau tidak, dikawal. Oke, luar biasa nih pemuda harapan bangsa ya. Bukan stadion, ini pemuda harapan bangsa ya. Oke, terima kasih ya untuk Bang Zar, terima kasih Pak Jafar sudah hadir juga, terima kasih Imam juga. Pak Jafar, ini bukan akhir karena besok kita masih ketemu ya. Oke, pokoknya terima kasih sudah sharing bersama kita di sini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan jadi edukasi. Terima kasih juga untuk teman-teman ESA yang sudah hadir hari ini. Ya, terima kasih juga untuk NA Cafe yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa, cozy banget untuk kita bisa ngobrol dan sharing sendiri. Sharing di sini kok sharing sendiri. Sendiri dong, saya Ya, pulang. ini gara-gara produser nih ribet banget di sini ya. Oke, dan terima kasih juga untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini. Kalau gitu langsung aja. Saya Tika Darmawan pamit. Saya Rifki pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Pesta Pemilu. Pentas atau Pesta? Pentas Pemilu 2024. Sampai Harmony jumpa. Band. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, seharuskan aspirasi bersama demi bangsa. Ku percaya suara kita semua